Jadi awal mulanya itu adalah tanah kosong yang banyak sekali tanaman liar, sampah bangunan, sampah rumah tangga, sehingga jadi kotor dan kumuh. Maka kita dari ngobrol beberapa warga supaya tempat itu dibersihkan. Setelah itu kita menghubungi pemilik tanah itu kita bersihkan, sekalian minta izin nanti akan ditanami cabai, tomat, dan terong. Alhamdulillah dari pemilik tanah memberikan izin. Kemudian ini usulan dari saya bagaimana kalau ditambahi dengan hidroponik. Alhamdulillah lagi warga mendukung. Nah, setelah warga mendukung kita bersihkan semua. Kita tanami cabai, tomat, dan terong. Tapi yang hidroponik ini masih bingung karena belum punya pengalaman berhidroponik sama sekali. Tapi dengan penuh keyakinan dan semangat karena hidroponik harus segera terwujud, maka belajarlah lewat YouTube. Dari YouTube itulah mulai dari pembuatan instalasi ngelobangi peralon aja dulu masih ragu-ragu, bener apa salah, kalau salah nanti bisa malu sendiri tertawain tetangga nanti. Akhirnya semua udah clear semua, dibantu dengan istri, hidroponik sudah berdiri, alhamdulillah panen perdana. Dulu sebenarnya tanaman pakcoy sama selada. Karena untuk pakcoy kita belum punya pasar ya. Alhamdulillah sekarang pasar sudah ada, kita semua tanam selada. Insya Allah nanti kita tambah satu instalasi lagi karena untuk mensuplai kebutuhan ayam goreng, sate, dan catering kita rasakan masih sangat kurang sehingga rotasi tanam itu mesti gagal. Karena jumlah lubang tanam yang kita punya tidak mencukupi. Nanti mungkin ke depan kita usahakan penambahan satu instalasi lagi. Oh ya, kalau selada dengan hidroponik, pertama dia lebih crispy, dia lebih awet kalau masukkan dalam kulkas. Dan pangsa yang sekarang ini kita punya adalah selada. Mungkin kalau untuk cabai sendiri kita harus belajar lagi tentang berhidroponiknya karena biayanya juga mahal. Sebenarnya cabai sendiri pun harganya menggiurkan. Sementara di kebun kita sendiri kemarin tanam cabai hasilnya juga kurang banyak. Kalau untuk hidroponik untuk skala ada skala hobi, skala rumah dan industri ya. Kalau kita skala-skala yang rumahan gitulah. Rumahan kalau di tempat kita ada yang 5 jalur, 6 jalur. Yang 6 jalur itu kita pakai sistem NFT. Yang 5 jalur kita pakai sistem DFT dan yang di bawah itu rakit apung. Rakit apung itu nanti untuk permajaan. Karena kemarin kita mencoba sekali, ternyata hasilnya kurang bagus karena kurang kena sinar matahari. Intinya harus kena sinar matahari secara full, tidak boleh ada halangan sedikit pun. Kemudian yang perlu disiapkan ada pompa akuarium, tandon air yang 200 liter, peralon 2,5 in, berbagai macamnya, ada yang peralon, ada yang pakai guli atau talang air. Itu tergantung budget yang kita punya. Kemudian sebenarnya kendala-kendala itu hampir tidak ada ya selama kita bisa kemauan segera mewujudkan. Insya Allah semuanya itu bisa kita atasi, kita peroleh dengan bahan-bahan yang ya jangan terlalu mahal-mahal dulu lah. Pilih-pilih material yang murah. Nanti kita coba aplikasikan, kalau sudah nanti baru menginjak ke tahapan-tahapan untuk memperbanyak instalasi.
Suka dukanya, pertama waktu pembuatan instalasi, karena tidak berlatar belakang pertanian. Kemudian yang berhubungan dengan hama, pupuk, itu tidak punya pengalaman sama sekali. Nah itu karena kita sering lihat di YouTube, ikut di komunitas Facebook, arahan dari formulator pupuk, akhirnya semua itu bisa kita pelajari dan kita aplikasikan pada penanaman selada. Sehingga banyak sekali sharing-sharing yang saya terima dari teman-teman untuk bertani hidroponik selada. Untuk hama karena selada sendiri punya basicnya agak pahit, jadi hama itu tidak banyak, khususnya di daerah-daerah sini. Yang kemarin kita temukan hanya ulat, untuk mata kodok tidak ada. Ulat, kalau ulat kita ambil aja. Jadi hidroponik keunggulannya dia non pestisida. Kalau masa semai, nah ini untuk semai, karena semai itu butuh ketelitian, maka untuk semai itu nanti kita serahkan ke anak saya yang putri, si Uci itu yang bagian semai. Semai kita 10 hari di persemaian, kemudian pindah tanam ke permajaan selama 14 hari di permajaan, kemudian kita pindah tanam lagi, pindah ke instalasi untuk pendewasaan selama 15 hari. Setelah itu sudah bisa dimulai panen. Jadi panen nanti hitungannya kita per kilo untuk penjualannya. Kita panen udah ke 4 kali. Ini panen pertama kita bagikan ke warga untuk perkenalan. Panen kedua kita jual ke warga dengan harga yang murah. Yang penting warga bisa merasakan manfaat dari hidroponiknya. Ketiga kita udah jual ke pasaran umum sampai dengan sekarang. Semoga nanti kedepannya bisa nambah pasaran lagi selain bebek goreng, catering, dan sate. Pernah sekali pada waktu hujan kemarin, tahun 2020 kemarin, yang waktu hujan gede Semarang banjir itu kita gagal. Di instalasi 260 lubang kita gagal. Karena yang satu atap langit ya, atap langit itu kita tanpa atap, tanpa plastik UV. Yang satu atap langit. Pada waktu pindah tanam remaja, semalam terkena hujan. Hujan itu sangat lebat, paginya kita lihat daun-daun itu udah rusak semua. Akhirnya saya afkir semua, saya ganti bibit yang baru dari hasil semaian yang lama. Yang penting tetap semangat, mencintai dulu apa yang akan untuk usaha kita. Kalau untuk hidroponik, yaitu yang penting ada 3 hal: tanam, tumbuh, dan tanam yaitu biar tanamannya bisa bertumbuh, kemudian tanam yang secara ideal, baru itu kita ke pemasarannya. Yang penting tetap semangat, yakin, dengan niat bismillah, insya Allah segala kesulitan kita diberikan kelancaran. Senangi usaha kita, tetap semangat, jaga kekompakan dengan warga karena itu usaha warga. Semoga di Kelurahan Salaman Mloyo ini bahagia warganya dengan berusaha hidroponik, menambah ketahanan pangan bagi warga sekitar.